Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa qattafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, segenap pimpinan pondok, barangkali ada yayasan, seluruh asatidzah tenaga pendidikan di PPTK Ibn Abbas yang sangat kami hormati, kami muliakan. Kami selalu berharap kebaikan dunia dan akhirat buat Bapak Ibu semuanya. Pertama kali saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan tetap memelihara seluruh capaian-capaian iman, capaian-capaian amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Sebelumnya mohon maaf, tadi ada ayat yang luar biasa. Ayat yang dibacakan oleh Ustadz Darus Mahfudhi luar biasa. Saya ingin, adakah inspirasi, kesan ayat yang luar biasa tadi yang Allah mengiming-imingi kita dengan sesuatu yang luar biasa di antara para asatidzah? Ini bukan riya, bukan apa, karena Rasul juga sering begitu menanyakan sesuatu. Ada di antara asatidzah selama ini biasanya setelah baca Quran macam-macam baru tibalah giliran acara inti. Jadi seakan-akan baca Quran bukan inti, padahal paling inti tadi yang dibaca oleh Ustadz Mahfud Daru. Tolong ada yang punya kesan. Ustadzah, tadi surat apa tadi ya yang dibaca tadi ya? Selain muhafizah, saya ingin tanya. Tolong jawab yang selain muhafizah. Surat apa tadi? Enggak didengar suara saya ya. Suara saya didengar enggak kira-kira? Hah? Surat apa tadi? Surat dalam Al-Quranul Karim, insyaallah. Jadi surat Al-Isra mulai ayat 9. Ada ustadz-ustadz yang punya kesan? Ini bukan tempatnya tawadhu ya. Jadi yang punya kesan, Rasulullah mengatakan, tadi siapa yang mimpi malam hari tadi? Begitu. Kita tadi siapa yang punya inspirasi? Inspirasi ketika ayat Al-Quran dibaca itu seperti mimpi, ya. Cita-cita luar biasa. Ada?
Quran adalah yang terbaik. Nggak ada satupun. Siapa? Kelihatannya Ustaz Siddiq aja biarlah. Nggak apa-apa, saya paksakan ke Ustaz Siddiq. Tolong Ustaz Siddiq, inspirasi antum dari ayat tadi berkaitan dengan SDM apa? Padahal Ustaz. Bagi saya, yang pertama tentu saja saatnya kita kembali pada Al-Quran kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup. Ini adalah kembali dari Al-Quran. Sudah cukup Al-Quran. Selama kita menekuni, memperbaiki, meningkatkan kualitas kita, saya yakin profesionalitas kita akan meningkat. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan sesuatu yang paling lurus. Pasti paling tepat, paling baik, paling rapi. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kita memahami bahwa Quran memberikan petunjuk yang benar itu manakala kita memahami cara kerja yang paling efektif, cara kerja yang paling produktif, dan disertai rasa bangga dan bahagia dalam bekerja. Bangga, senang dalam menekuni kerjanya. Kerja yang Qur'ani, insan yang Qur'ani bekerja itu bahagia banget. Karena apa? Hubungan kontraknya bukan dengan pondok, bukan. Apalagi Muhammad Mu'in yang suatu saat akan mati, rugi. Kontraknya dengan Allah. Idza aradallahu bi 'abdi khairan assalahu. Idza aradallahu bi 'abdi khairan assalahu ista'malahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk hambanya suatu kebaikan dunia dan akhirat, Allah bikin dia jadi madu. Assalahu, Allah jadikan bikin dia madu. Ista'malahu, pekerjakan dia. Orang yang paling bahagia di antara kita adalah orang yang merasa kontrak kerjanya sama Allah. Maka dia merasa mendapatkan reward yang paling tinggi, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Wa yubashshirun, memberikan kabar gembira. Allah memberikan kabar gembira. Yang kebangetan siapa ini? Dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka adalah pahala yang besar. Kontrak kerjanya sama Allah, bukan sama pondok. Dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara para asatidzah, para pekerja pendidikan ini yang merasa nikmat, bahagia selama kerja di sini? Tolong angkat tangan. Tolong Ustadz ini dihitung siapa orangnya. Iya, akhwat juga di. Siapa yang menderita diketahui. Dan siapa yang merasa menderita selama kerja di sini? Tolong angkat tangan. Tolong di foto itu. Jadi kita harus bisa merespon.
refleksi wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira, ada kaitannya enggak dengan kerja kita? Dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka adalah pahala yang besar. Amal soleh apa? Kalau kita selama di pondok ini bukan bagian dari amal soleh, terus yang bagian amal soleh yang mana? Iya, kalau kerja kita di pondok ini bukan bagian daripada amal soleh, terus yang amal soleh yang mana kira-kira? Kalau kita tidak merasa tersentuh dengan ayat wa yubasyir, berikanlah kabar gembira, sehingga kita bisa bergembira. Dengan apa kita bergembira? Wallahi, orang yang tidak bisa bergembira dengan ayat ini, kegembiraan selainnya adalah semu, fata morgana. Kita berharap menjadi ahlul Quran, hidup di tengah-tengah ahlul Quran. Harus merasakan. Kalau kita tidak menemukan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Yahdi lillati hiya aqwam di pondok ini. Dan terus refleksinya di mana kita? Karena menunjuki jalan yang lurus tidak disebutkan dalam hal apa, maka masuk semuanya. Hadful ma'mul yufidul umum. Dalam kaidah ilmu tafsir, hadful ma'mul muta'alliq yufidul umum al-munasib lahu. Kalau ada kata penderita kok nggak disebut, malah menunjukkan tentang keumumannya. Ditunjukkan jalan lurus dalam hal apa? Kita harus menemukan pendidikan adalah jalan yang terutama. Kalau kita nggak menemukan jalan yang paling lurus dalam pendidikan kita, dalam setiap kita, maka kita khianat besar. Saya guru matematika, saya guru fisika, saya guru bahasa Indonesia, saya guru IPS, tidak menemukan jalan hidup yang paling lurus melalui mata pelajaran yang saya berikan. Rugi besar, pengkhianatan besar. Karena dia telah kuliah, telah belajar mulai daripada SD sampai perguruan tinggi. Berapa tahun itu, Ustaz? 12 tahun plus. Tidak menemukan jalan utama. Bagaimana membangun hidup di Indonesia secara baik. Bagaimana membangun kehidupan pribadi dan keluarga secara baik. Rugi besar, pengkhianatan besar itu. Jadi yang dicari selama ini apa? Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah. Saya juga sama. Saya ngajar Thaqafah, saya ngajar Ushul Tarbiyah. Kalau saya tidak menemukan pelajaran yang saya merasakan itu paling hebat yang diambil dari Quran, rugi besar. Ngajar sekian lama kok nggak menemukan. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya mohon maaf, agak bersifat pribadi tapi nggak apa-apa. Siapa di antara antum yang sering ikuti FB saya dalam kajian saya? Tolong angkat tangan. Dalam sati di foto. Ini dokumen kedua mengikuti kajian. Coba ya. Siapa? Siapa? Gak ada. Ampunnya ada. Apa? Ampunnya ada.
Berarti selama ini memang tidak ada hubungan emosional antara direktur dengan karyawannya. Ini kegagalan total dari saya. Ya, saya merasa gagal total, di mana kajian-kajian saya kadang-kadang yang ikut dari Korea, kadang dari Jepang, dari Saudi, Ustadz dari Saudi hadir, dari Korea hadir, tapi ternyata dari Ibnu Abbas nggak ada yang hadir, karena memang kekurang percayaan keluarga besar Ibnu Abbas dengan direkturnya. Itu real tuh. Ya, mudah-mudahan para asatidah punya FB yang selalu diikuti dari para asatidah yang lainnya. Baik, saya ingin tanya sekarang, siapa di antara asatidah yang selalu ingin ngaji melalui memanfaatkan kajian-kajian yang di FB-kan oleh para asatidah? Contohnya Dr. Salim Jufri, contohnya Ustadz Salim Villa. Tolong angkat tangan. Instagram, Twitter, apa saja nggak ada masalah. Yang penting apa? Ikut ngaji. Tolong. Ya. Ini penting ya, nggak apa-apa. Karena apa? Yang namanya medsos adalah sarana. Tidak semua sampah. Sebagaimana tidak semuanya madu, ada yang sampah, ada yang madu. Asatidah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin tanya, tapi mudah-mudahan ini jawabannya semuanya. Siapa yang sudah selesai puasa Syawalnya? Angkat tangan. Angkat tangan. Alhamdulillah mayoritas, walaupun masih banyak yang belum. Ini tanggal berapa, Ustaz? Hah? 8 hari. Jadi masih 8 hari. Saya kira cukup untuk 8 hari ngedur, untuk diselesaikan puasa Syawalnya. Hadisnya sahih, walaupun ada yang mendhaifkan, tapi sahih, riwayat Imam Muslim. Kemudian, siapa yang sudah selesai khatam Quran setelah Ramadan ini, selama Syawal ini? Silakan angkat tangan yang sudah khatam. 1, 2. Nah, ini penting ikhwan fillah. Siapa di antara para asatidah yang alhamdulillah bolongnya selesai Ramadan sampai sekarang dalam qiyamul lailnya tidak lebih daripada 5 kali? Kalau ngangkat tangan. Saya hanya ngasih motivasi, Pak. Ini bukan liak, bukan apa. Rasul juga melakukan itu. Ya. Ahlul Quran hanya bertawakal kepada Allah. Nilai-nilai pendidikan Allah yang menyampaikan melalui bangunan iman yang ada dalam hati kita. Asatidah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf kami memasukkan antum semuanya pada tanggal 15 Juni yang mungkin orang berpikir 15 Juni itu mestinya awal libur atau baru mau libur, tapi ternyata kita diliburkan oleh Allah, di-lockdownkan oleh Allah. Walaupun setelah itu kita harus lockdown selama bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, Maret, April, Mei,
Juni, 3 bulan. Jadi ternyata 3 bulan lockdown itu, karena saya kasihan itu, apa nggak gerah di rumah gitu. Sebagian teriak-teriak, ya coronanya negatif tapi istri positif gitu. Maka dalam rangka menghilangkan kejenuhan dan agar supaya kita fresh, maka kita masukkan di tanggal 15 Juni. Walaupun setelah ini mungkin masuknya atau hanya itu terserah kepada kabak masing-masing. Terserah kabak masing-masing. Tapi yang jelas apa? Kita ingin melakukan banyak hal. Di antaranya mengamalkan hadis. Kalau tanpa dengan hadis mungkin kita merasa diremehkan. Apa hadisnya? Dikatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah, adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi tauhid, yang paling rendah menyingkirkan hal yang mengganggu pandangan dari jalan. Satu di antara yang kita ingin tunjukkan dan sampai sekarang belum berhasil, yaitu beraninya bersih, rapi, asri dan lainnya. Rapal yang kita ingin, yuk bareng-bareng menyiapin anak-anak sebelum datang kemari, kamar-kamar mereka sudah rapi. Siapa yang ngerjain? Kita bareng-bareng. Karena hadis ini hatta presiden juga kena. Artinya kalau ingin imannya sempurna, tidak merasa gengsi untuk ikut membersihkan kamarnya anak-anak kita yang akan datang. Di mana mereka datang sini, mereka sudah bersih. Dia katakan, siapa yang ngerjain? Ustaz-ustaz kalian semuanya. Ini salah satu program yang ingin kita sampaikan. Tapi sebelumnya, asatidah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya katakan siapa yang bahagia kerja di sini. Atau lebih tepatnya siapa yang merasa bahagia kerja dalam dunia pendidikan. Mari kita renungi ayat yang semalam saya sampaikan dalam kajian dan akan saya kaitkan dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid an ya'mal sabiqa wa qaddir fis sardi wa'malu salihan wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Wa li Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jin may ya'malu baina yaday bi'izni rabbih wa may yazid minhum yudhiqhu min 'adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'una min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat ya'malu ala Dawud syukur. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba. Asatidah,
Ayo coba kita perhatikan ayat ini untuk kita kaitkan dengan awal pembelajaran kita ini. Dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Daud karunia dari kami. Pakai kata fadlun. Kita semua kan cari karunia Allah nih. Iya. Kita semua kan cari karunia Allah nih. Cari rizki Allah nih. Karunia yang Allah berikan kepada Nabi Daud itu karunia apa? Semuanya. Kerajaan, jadi raja, jadi nabi, jadi alim, jadi ahli ibadah. Jadi kalau kita ingin mendidik itu jangan ecek-ecek. Teladannya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sehingga sampai pada kesempurnaan di mana alam semesta pun ikut bertasbih sama beliau. Allah yang mengatakan, "Ya jibal awwibi ma'ahu." Wahai gunung, bertasbihlah bersama Nabi Daud. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Burung pun suruh bertasbih bersama Nabi Daud. Nabi Daud bertasbih, semua gunung bertasbih. Alam semesta pun ikut bertasbih. Bukan benda mati, bertasbih. Suaranya jelas. Wa alanna lahul hadid. Dan kami lunakkan buat Nabi Daud al-hadid. Besi lunak kayak adonan roti. Itu dikarenakan kritikan dari salah satu prajuritnya. Nabi Daud luar biasa, menjadi raja sangat adil, kemudian menjadi nabi sangat care. Cuma sayang satunya, masih makan gaji. Makan gajinya itu halal, tapi dikritik. Nekat banget ya Bani Israil. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam merana, beliau berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah aku sesuatu yang aku bisa mencari ma'isyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau kemampuan untuk mengolah besi. Masya Allah. Aku juga pikir lama, gimana aku punya kerjaan, aku punya penghasilan yang gede, yang bisa aku sumbangkan untuk pondok ini yang sampai sekarang belum bisa. Ani'mal sabighat. Akhirnya perintah apa? Bikinlah baju perang. Jadi beliau bikin baju perang, dijual itu untuk keluarganya, untuk Masya Allah, untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad. Ani'mal sabighat. Dan kerjanya waqatir fis sardi, ukurlah kancingnya dengan tepat. Beliau sebagai nabi, sebagai qadhi, sebagai tentara, Masya Allah, memiliki fisik yang kuat. Faqatala Dawud wa atahu Allahul mulk wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Wa'malu sholihah. Karunia itu kalau beramal soleh. Pendidikan itu kalau bisa melahirkan amal soleh. Wa'malu sholihah. Dan kesolehan amal itu produktif dan moralis. Produktif itu yang sangat bermanfaat, moralis itu yang ikhlas. Karena apa? Inni bima ta'maluna basir. Aku selalu melihat apa yang kau lakukan. Alladzi yaraka hina taqum. Allah yang melihat engkau ketika engkau sedang salat. Wa taqallubuka fis sajidin. Allah melihat ketika engkau sedang bolak-balik hatimu dalam sujud. Dan Allah juga melihat engkau ketika engkau sedang bikin baju perang. Ini bapaknya. Anaknya. Wali Sulaiman ar-riha. Dan Nabi Sulaiman
kami tundukkan pula angin. Ghuduha syahr. Naik angin itu bisa dikendari oleh beliau dari pagi duha sampai zuhur, itu bisa mencapai perjalanan biasa pakai kuda yang paling kencang 1 bulan. Warawahuha syahr, baliknya pula dalam kecepatan dari siang sampai sore itu perjalanan 1 bulan. Jadi perjalanan sehari seperti perjalanan 2 bulan. Maka ada yang minta bantuan sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, aku dikejar-kejar malakul maut, tolong toh. Aku dinaikkan kendaraanmu sehingga aku pergi yang paling jauh. Maka dia, boleh. Dilempar paling jauh sampai di sana merasa tenang. Ternyata sudah ditunggu malakul maut. Yang memang aku tunggu engkau di sini memang takdirmu. Wa asalna lahu 'ainal qitar. Dan Allah Subhanahu wa taala alirkan buat Nabi Sulaiman mata air dari tembaga. Jadi tembaga itu mengalir terus, terserah Nabi Sulaiman mau bikin apa. Sampai-sampai karena Nabi Sulaiman begitu indahnya, Allah tundukkan jin, hatta jin kafir itu ditundukkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah kerja sama Nabi Sulaiman. Wa minal jin, dan di antara jin ya'maluna baina yaday bi idzni rabbi, ada yang bekerja dengan izin Allah untuk Nabi Sulaiman. Wa may yazigh minhum an amrina, siapa yang nyeleweng di antara jin-jin itu dari perintah kami, nudzikhu min adzabis sa'ir, kami bakar dia. Tegas gitu. Ternyata ada yang kerja dengan senang hati dan ada yang kerja tapi harus diancam gitu loh. Enggak kerja, bakar gitu. Itu Allah yang lakukan itu. Kafir jinnya. Mestinya Cina-Cina kafir itu yang mempekerjakan orang Islam, jangan terbalik. Ya'maluna lahu ma yasha. Jin-jin itu melakukan apa yang dia inginkan. Mim maharib. Maharib itu mihrab-mihrab atau istana-istana besar. Jadi jin itu bikin istana-istana untuk Nabi Sulaiman. Ya, untuk dirinya, untuk masyarakatnya. Nabi Sulaiman tuh istrinya 100. Dan Nabi Daud 1000 ya. Coba mikir, aku ada semono tok. Kelenger kalau mikir ada. Siji rae. Mimma harib wa tamathil. Ini syariat terdahulu tamathil itu. Patung-patung, patung nabi, patung malaikat untuk mengingatkan haram bagi syariat kita. Wajifan, jifan itu apa? Loyak, piring. Kal jawab, piringnya itu seperti kolam gede. 1 piring bisa untuk makan 1000 orang. Jadi kalau hari ini kita sarapan bareng-bareng itu nggak nyeleneh. Mencontoh Nabi Daud alaihissalam. Mencontoh Nabi Sulaiman kahda wa quduri rasiyat. Ya Allah, qudur rasiyat, periuk-periuk yang permanen, yang portable. Rasiyat itu dalam Quran, dalam ayat yang lain maksudnya gunung ya. Maksudnya rasiyat itu yang kokoh, yang mungkin periuknya ya gede banget itu. Kelihatannya sering ini ya, sering pesta kelihatannya. Atau kalau makannya selalu bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau pas kerja dikasih makan siang itu ya nggak ada masalah ya. Ikhlas kan? Ridho ya. Kelihatannya nggak ridho itu, mestinya nggak usah katanya gitu ya. I'malu ala Dawud syukra. Ini yang paling inti kan. I'malu. Beramallah wahai keluarga Dawud syukra, dalam rangka syukur.
wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit amal syukur. Ikhwan, kerja kita ini dalam rangka syukur. Syukur itu dibuktikan kerja. Dan kerja kita harus soleh, layak dipersembahkan bahwa pondok ini pondok Quran. Layak bahwa pondok ini adalah pondok Quran. Orang yang gak kerja itu berarti dia tidak paham potensi dirinya. Dan dia tidak memanfaatkan potensi dirinya, maka kekufuran, saya katakan pengangguran, gak ada dalam Islam. Jadi jangan sampai diantara kita ketika ditanya, Mas, aktivitasnya apa, kerjanya apa? Waduh, sekarang baru nganggur. Lah, nganggur? Gak ada kenal pengangguran, gak ada. Kita harus kerja. Dan kerjanya itu tidak harus pakai duit, yang penting kerja. Karena antara kerja dengan rezeki itu berbeda. Saya tidak ingin satupun di antara antum mengaitkan yang antum terima sebagai balasan kerja antum. Jangan sampai mengatakan yang ngasih rezeki aku kan pondok. Haram, itu syirik itu. Itu dari Allah semuanya. Antum kerja bukan untuk duit, antum kerja untuk Allah. Allah yang balas. Adapun dapat rezeki melalui sarana dikirim Mbak Ika apanya atau Ustaz Mukhlis, itu rezeki dari Allah itu. Saya ingin nyatakan, ayo kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu kalau kerja kita bagus, maksimal, totalitas, nggak nengok kanan nengok kiri, jalan terus. Dan jangan pikir, ya ora ketemu-temu, ora cukup-cukup. Yes, nyen ngendi wae ora cukup ya. Saya tanya-tanya itu sama yang punya pondok, yang punya satu-satu, gimana antum memberikan ya penghargaan. Ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Walaupun kalau saya diam sendiri nangis, sedih karena belum bisa memberikan apa-apa. Tapi sisi lain ternyata alhamdulillah pondok kita dari sisi kesejahteraan alhamdulillah jauh atau di atas yang lainnya. Itu harus kita syukuri. Kita syukuri Allah karena Allah bukan pondok. Terus terang ini bukan dalam rangka ngundat mungkin. Enggak, ini semua dari Allah. Yang perlu kita syukuri. Sehingga lahirlah amal soleh yang sangat bagus. Asatidah yang dimuliakan Allah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi marilah kita kerja di sini dalam rangka syukur. Karena syukur Allah la in syakartum la dan naku, maka hasilnya selalu baik. Dan syukur menunjukkan kerja kita tidak akan terikat dengan waktu. Untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, saya ingin tegaskan kepada seluruh asatidzah, dari satu sisi lain antarodin ya, sisi lain ikhlas, tapi sisi lain juga antarodin. Saya katakan pada antum semuanya, pondok ini menyatu. Tidak ada namanya ini sekolah, ini pesantren, tapi kita sama-sama. Maka kerja di sini tidak kenal waktu. 24 jam. Siap nggak? Asatidzah siap nggak? Nggak ada satupun yang siap, Ustaz. Hah? Wajar mah antarodin ya. Benar ya? Apa artinya 24 jam? Ini antarodin bener loh. Kalau nggak mau, saya nggak bisa kerja. Apa arti 24 jam? Artinya pelayanan kita 24 jam
Walaupun mungkin ya tidak mesti kita harus diikat selama sepekan 7 hari. Tetapi apa? Bisa saja kita akan diminta kerja masuk guru jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi pelajarannya itu dari pagi sampai malam. Ada yang masuknya sore, ada yang masuknya malam, ada yang masuknya pagi, ada yang masuknya sebelum subuh. Kecuali yang memang ada di dalam wilayah pesantren, ya harus 24 jam. Masuknya 24 jam, liburnya 24 jam, nggak masalah. Tetapi keberadaan penting. Anak selalu mendapatkan kita. Ya memang itu tuntutan pondok. Kepala sekolah, tidak, aku kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Tapi digilir oleh kesantrian. Ustadz, Keli, tolong jadwal antum bangunin anak-anak pada hari Rabu sebelum dia mulai. Sekalian ngimami. Harus mau. Kalau enggak kita enggak kerja. Enggak bisa kerja ini. Siap, ikhwah? Siap? Ustaz Daud siap? Ini bukan kerja sama saya loh ini. Ini kerja sama Allah loh. Karena kita pendidikan harus begitu, siap, nggak ada masalah. Pelajaran matematika akan disandingkan dengan pelajaran bikin roti. Karena perlu menimbang. Apa namanya? Ininya, vanilanya berapa? Tepungnya berapa? Pelajaran bahasa Indonesia akan disandingkan dengan muhadharahnya anak-anak, debatnya anak-anak sore hari malam hari. Jadi Ustaz Keli pelajarannya dari pagi sampai malam, Ustaz. Pelajaran syar'iyahnya ada yang pagi, ada yang malam. Pelajaran bahasa Indonesianya, matematikanya ada yang pagi dan ada yang malam. Si anak merasa terus dalam ruang lingkup apa belajar. Walaupun kenyamanan tetap kita perhatikan. Kemarin ribut-ribut teman-teman daftar pegawai negeri PNS. Dan ini yang kedua kali setelah ribut-ribut dulu. Ya sebetulnya kita cuma ngomong, ayo supaya kita saling memberikan kenyamanan. Karena apa? Al-aslu fil muamalatil maliyah atau al-aslu fil muamalat al-adlu wa mura'atu masalihil aqidin wa daf'ud dharar anhu. Pada prinsipnya dalam muamalah maliyah itu, ini kalau di akad maliyah apalagi di luar itu, adalah adil, memperhatikan kemaslahatan dari seluruh pihak dan menghilangkan kerugian dari seluruh pihak. Maka ketika dalam masa kontrak kemudian ada yang daftar pegawai negeri, kasihan Ustaz Siti, pusing dia, harus menyiapin. Maka saya katakan, asatilah yang dimuliakan Allah, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari pegawai negeri dan bukan dari Ibnu Abbas. Walaupun insya Allah kita berusaha untuk selalu berpikir dan berpikir. Ada satu yang belum terrealisasikan dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita akan realisasikan. Bahwa kita ingin punya tabungan yang gak diwah-wah dikembangkan. Supaya apa? Semua pegawai di sini sesuai dengan aturannya nanti mendapatkan pensiunan. Apa arti pensiun? Saya punya cap ini keinginan saya. Apakah nanti disetujui semua atau tidak? Saya katakan tidak ada yang namanya pensiun bagi ustadz ustadzah.
Karena semakin tua semakin bijak. Yang penting nggak pikul. Jadi 70 tahun mau ngajar nggak ada masalah. Kalau kita tetapkan usia pensiun artinya apa? Di usia itu kita katakan panjenengan terhormat mendapatkan semua yang selama ini didapatkan. Tapi kalau mau ngasih ngajar lagi mendapatkan tambahan lagi. Itu artinya pensiun. Itu cita-cita saya sejak saya di Pondok As-Salam dulu. Maka saya akan minta kepada bagian keuangan, tolong serahkan 500 juta setiap tahun untuk kita simpan. Terus 500 juta setiap tahun. Nanti sampai berapa miliar, itulah yang sakit kemudian terpaksa pensiun atau yang pensiun akan mendapatkan jaminan itu. Dan itu sebetulnya sangat bisa, bagi saya sangat bisa. Mudah-mudahan agak memberikan ketenangan, walaupun ketenangan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu asatidzah, terakhir kali saya ingin nyatakan, tolong dalam taujih pertama ini saya ingin yang bersama saya, yang bersama dengan pondok untuk kerja bersama Allah Subhanahu wa taala, kerja untuk Allah adalah orang-orang yang benar-benar merasa bahagia, merasa plong, merasa nyaman, tidak terpaksa. Jangan sampai ada yang masih kerja dengan kita, urung duwe yang lain nih. Yo timbangannya ora. Kalau timbangannya ora, jangan ora sama sekali. Yang di sini yang merasa bahagia dengan Allah, bahagia dengan Islam, baru bersama kita. Yang kedua, totalitas. Karena pondok itu 24 jam, kita tidak akan kotak-kotak, semuanya dapat. Dan nanti ada standar kehadiran dan ada standar dia sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai untuk melakukan pekerjaan yang pokoknya. Sehingga apa semua mendapatkan apresiasi. Demikian asatidzah yang dimuliakan oleh Allah. Agenda kita hari ini adalah dilanjutkan dengan kemarin sudah serah terima ya. Oh ya, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit perubahan kepemimpinan di pondok untuk memberikan pemahaman bahwa pondok ini melatih kita untuk siap ditempatkan di mana saja. Yang kedua, pondok ini memberikan kesempatan orang yang punya potensi untuk berkiprah. Semuanya punya potensi berkiprah. Walaupun sampai sekarang masih ada kesel banget. Ada seorang ustadz tuh paling nggak mau. Aku ininya aja ustadz. Jadi kalau mau dikasih amanah kepemimpinan tuh nggak mau gitu ya. Ini bikin kesel saya terus terang orang ini. Hah? Wadah. Kita ingin supaya beliau bisa beramal soleh lebih luas. Sakunya nih ayo Islam. Saya ingin semuanya siap. Saya ingin yang dari sini suatu saat nanti ternyata kita lempar di tengah-tengah Pulau Irian Jaya sana untuk bikin pondok seperti ini. Kalau dia pernah jadi direktur, dia pernah jadi ini, dia pernah jadi, insya Allah bisa. Dunia nggak sempit. Nah, jadi sekali lagi ya, ketenangan, kebahagiaan, fikah mubadalah, ya, kita inginkan bersama. Dan silakan ikuti FB saya dalam kajian-kajian. Ya, apalagi kalau ikut YouTube saya. YouTube saya itu yang khusus untuk saya itu sepekan, 2 pekan, setahun nggak ada yang lihat sama saya itu. Lah kalau YouTube-nya masuk ke pondok baru ada yang lihat gitu. Ya minimal jadi YouTuber gitu.
Kalau YouTuber kan enak nih, YouTuber nanti saya bisa bantu pondok gitu ya. Nah, asatidah yang dimuliakan Allah, saya kira saya tidak perlu panjang lebar dalam memberikan taujih. Ini pertama kali, ayo bismillah kita ramaikan. Dan saya pesan sama Ustaz Mukhlis, tolong pimpin kita untuk kerja rapi-rapi semuanya nanti. Ya, saya juga ingin kerja ya. Apa yang bisa saya angkat ya. Apa yang bisa sapu saya sapu. Saya ingin ya santri datang sini, masya Allah sudah rapi banget ya. Gitu ya, sudah rapi banget, sudah bersih ya, masya Allah. Ustaz Mukhlis kali ini kita amanai. Jadi bagaimana pondok ini sangat asri, sangat hidup, sangat nyaman, sangat masya Allah. Itu tugas Ustaz Mukhlis sekarang ini ya. Kita ingin di sana ada kebun, bisa anak-anak bercocok tanam di situ, bisa anak-anak mancing di situ. Bapaknya minimal sebulan sekali makan ikan yang paling enak, fresh. Duitnya berapa nggak ada masalah, yang penting harus dimulai itu. Ya Ustaz ya. Iya. Supaya Ustaz agak cerdas sedikit gitu. Kenapa nggak cerdas? Karena nggak pernah makan ikan ya Ustaz ya. Jadi katanya ikan itu bikin cerdas katanya. Jadi jangan nyalain ustadzahnya, jangan nyalain ustadznya, nyalain pondoknya yang nggak pernah ngasih makan ikan. Gitu. Demikian asatidah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jazakallahu khairan. Saya mencintai antum, saya merindukan antum, ya. Dan saya ingin antum kita bersama-sama. Saya mitra antum untuk masuk surga. Ya. Saya menjadi mitra antum untuk berkhidmat kepada Islam. Ya. Karena apa? Sebetulnya banyak proyek yang harus kita lakukan. Sekarang ini kita sedang merintis pondok Ma'at Ali di Iskak, ya, Masjid Iskak Abah Kasum Solo, yang muridnya baru 11. Kita berjuang untuk cari murid, gak ada pendapat ya. Padahal tempatnya sangat leg sekali ya. Dan kita insya Allah juga akan membuka mulazamah. Tahun ini kita akan buka mulazamah untuk putri ya di Solo Baru ya. Solo Baru. Maka saya ingin putra putri hafid hafidhah ngajari kita akan tugaskan. Jadi beliau insya Allah tetap pegawai kita ya, dapat gaji dari kita, tapi kita tugaskan untuk berada di Solo sana ya, Solo Baru sana, untuk bikin pondok sana ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya akan kita lakukan, asatilah yang dimuliakan Allah, yang perlu persiapan dan kesatuan hati di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.